iku taghuru bid-dibaghi, bisa suci oleh suci bid-dibaghi kelawan di sama. Kata-kata wajuludul mayyitati niki nanti nopo kalimat mayyitah. Mayyitah niku nopo? Mayyitah niku kan hewan sing mati tanpa dilakukan penyembelihan secara syariah, atau hewan sing lepas nyawane niku namanya mayyitah. Lah, hewan sing keluar nyawane atau hewan sing mati itu macam-macam. Wonten sing matine kelawan disembelih, tetapi penyembelihane niku tidak memenuhi syariat. Contohnya kados sembelihane wong kafir, kados sembelihane wong murtad, kados sembelihane wong majusi. Itu berarti yang pertama matinya oleh penyembelihan, atau hewan yang mati oleh sembelihan, tapi penyembelihan oleh orang kafir. Kemudian yang nomor dua, ada kalanya dia mati dengan sendirinya, entah karena dia itu jatuh, entah itu kecelakaan, tertindas mobil, wonten hewan terus ketabrak, akhirnya terus mati. Itu namanya juga kan bangkai. Terus mayyitah niku pokoknya semua jenis hewan-hewan yang meninggal, tapi meninggalnya tidak dengan penyembelihan yang secara syar'i, nanti itu dinamakan mayyitah. Lah, ketika wonten hewan sing matine tanpa penyembelihan secara syariat, niku hukumnya pripun statusnya? Tentu itu hukumnya menjadi sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan atau tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi apapun, untuk apapun, kecuali kulitnya. Khusus untuk kulitnya niki dalam syariat boleh dimanfaatkan, tetapi wonten tata carane untuk memanfaatkan, atau bangkai niku nanti hukumnya menjadi najis ketika hewan meninggal dalam keadaan penyembelihan yang boten secara syar'i, nanti otomatis statusnya menjadi bangkai dan hukumnya kan najis. Nah, sekarang dia bisa kita sucikan dengan cara bid'ah, dengan cara sama niku nopo sih? Sama niku naz'ul fadla atau antuz'al fadla min lahmin wa syahmin wa damin bimadatin harifatin. Niku membersihkan bagian-bagian yang ada di kulit sing bundang kewau, kulit mayyitah, batang bahasa Jawa ini, kulitnya batang wau saged jadi suci dengan cara disama. Lah carane nyamak niku pripun? Carane niku diresiki bagian-bagian sing mpun membusuk, bagian-bagian yang di situ sampun tidak layak, entah itu darahnya, entah itu gajahnya, entah itu lemaknya. Dengan apa? Dengan alat yang materi bahan bakar atau bahan baku yang di situ sepam. Di antaranya tentang para ulama dengan menggunakan apa? Kados nganggo sikat. Nah, riyen caranya nyikat niku atau caranya bersihkan kulit bangkai niku dengan sepet saged ngangge nak riyen niku ngangge kotoran burung merpati niku diantaranya khirif, tapi saat ini dari para ulama cukup dengan menggunakan sabun-sabun khusus yang digunakan untuk membersihkan, yang bisa kita beli di Indomaret, di Alfamaret, di toko-toko niku diantaranya bisa kita gunakan untuk atau mensucikan kulit dan bangkai. Wala wajuludul mayyitati, dalam maksud wajuludul mayyitati taghuru bid-dibaghi. Niki kalau jadi kaidah, pokoknya sedoyo kulit bangkai, sedoyo kulit batang, sedoyo bagian-bagian yang ada dalam bangkai itu semuanya najis.
Tapi semuanya itu najis, otomatis tidak bisa dimanfaatkan kecuali kulite. Tetapi kulite batang niki saged disucikake kelawan sama niku napa? Sama niku dengan dibersihkan bagian-bagiannya yang sudah membusuk atau yang sudah rusak, dibersihkan dengan cara tertentu. Niku cara penyamaan ini wonten tata cara khusus ya. Tentunya niku sing ahli ad-dabbagh, sing gede ahli untuk membersihkan niku disebut ad-dabbagh, orang yang punya keahlian khusus untuk menyamak kulit tangkai niki. Kados dan masyarakat kan kadang sebagian kulit batang atau kulit itu kan saged dimanfaatke kangge pakaian, saged dimanfaatke kangge beduk, malah kadang saged dimanfaatke kangge napa mawon. Terus supados bagian-bagiannya meskipun hewan itu bangkai tapi masih ada yang bisa kita ambil manfaatnya, yaitu napa? Kulite, tapi dengan cara disama. Illa jildal kalbi wal khinzir. Tadi kan dawuh masih umum, semua hewan atau semua kulit bangkai bisa disucikan dengan cara disama. Tapi di sana wonten dua hal atau dua jenis hayawan yang sudah memang tidak bisa dibersihkan. Jangan dibersihkan ketika dia masih hidup saja statusnya najis, apalagi ketika dia sudah meninggal menjadi bangkai. Dua hewan ini apa? Yaitu al-kalbu wal khinzir. Karena memang dalam hadis dijelaskan bahwa ini adalah hewan yang statusnya najis. Ketika dia masih hidup saja sudah najis, bagaimana ketika dia menjadi bangkai? Wa ma tawallada minhuma, atau anak daripada induk atau hewan yang lahir dari mereka, yaitu anaknya anjing atau anaknya babi, au min ahadihima, atau dari salah satu dari keduanya. Jadi anak itu hukumnya mengikuti induk. Kalau induknya memang asalnya itu hewan yang najis, otomatis anak itu juga menjadi statusnya najis. Wa armul mayyitati wa sya'ruha najisun illal adamiyya. Kulit bangkai ya, wa armul mayyitah atau kulit bangkai itu, wa sya'ruha dan bulu bangkai itu statusnya najis. Artinya nopo? Tadi kan yang pertama dibahas kulit daripada bangkai niku hukumnya bisa suci atau dia najis dan bisa disucikan dengan penyamakan. Saat ini bulune bangkai niku pripun? Misalkan wonten hewan wedhus mati ketabrak, otomatis dia kan menjadi bangkai ya. Otomatis dia tidak bisa dimakan, tidak boleh dimakan, tidak boleh dimanfaatkan kecuali kulitnya, bulunya, kulitnya. Kulit ini kan sakit disucikan dengan cara disama. Saat ini kulit bangkai, kados kulit kambing, kulit sapi, ini kan tetap wonten bulune kira. Status bulune niku napa? Status bulune niku najis napa suci? Di situ Mbah Musonef sama dawuh pilih tulangnya bangkai, bulunya itu statusnya najis, kecuali dari para ulama, kecuali sisa-sisa yang sedikit. Maksudnya dimaafu, niku makanya hukumnya dimaafu. Nalika kita udah dibersihkan kulit itu kan buatan sakit isorosik sampai 100% kadang ya. Ngoten niku dimaklumi, sakit diampuni, sehingga walaupun di situ masih ada sisa-sisa sedikit, maka di situ hukumnya ma'fu atau hukumnya diampuni. Artinya dianggap suci seperti itu. Illal adamiyya, kecuali anak Adam atau kecuali manusia. Karena hukumnya menungso atau manusia itu hukumnya suci, baik dia ketika masih hidup atau sudah mati, baik itu orang muslim atau orang
kafir. Jadi siap manusia niku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ketika mati dia statusnya adalah masih suci. Ya, benten kali hayawan. Jadi itu karena Allah Subhanahu wa taala samadawu walaqad karramna bani Adam, dan kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Dan di antara bentuk pemuliaan Allah, pemuliaan terhadap anak Adam atau manusia adalah dia statusnya menjadi suci, baik ketika masih hidup ataupun ketika dia sudah mati, baik dia itu orang muslim ataupun dia non muslim. Itu secara makna tersirat dari ayat tadi. Demikian juga dua jenis hayawan yang di situ halal untuk dimakan, baik itu ketika dia mati mati sendiri, atau dia dibunuh. Di situ termasuk halal dimakan, yaitu seperti itu al-jarad was sama. Wonten dua jenis bangkai yang halal bagi kita untuk makan sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Uhillat lana al-maitatani al-as-samak wal jarad. Di situ ada dua jenis bangkai yang dihalalkan bagi kita semua, boleh dimakan. Maknanya halal itu boleh dimakan, yaitu iwak. Jangan nalikane angsal iwak budi misalkan langsung ke laut terus mati, angsal dimakan boten angsal. Utawa walang itu juga termasuk hewan bangkainya boleh dimakan. Tapi kita masyarakat kita mungkin diantaranya sing jarang menggunakan atau jarang memakan bangkai belalang. Kalau ikan jelas ya, seluruh hewan yang ada di laut itu kan disebut ikan atau di situ ketika mati atau bangkai hukumnya halal untuk dikonsumsi atau halal untuk dimakan. Terus wonten pertanyaan boten terkait pembahasan lagi kulit bangkai. Mengenai seandainya ayam modelnya nyembelih yang mesin itu masuk bangkai. Saya merebut langsung potong-potong itu saya menggunakan mesin. Jadi hukum penyembelihan hewan seperti ekor ayam yang di situ disembelih dengan menggunakan mesin. Ibu berikut Kang Ibu ada gambaran tasawur masalah itu. Nah, kita mengatas proses ya. Dan saya pancing masuk itu pun dipotong, berarti set-set itu dipotong. Itu di Saudi kan di negara-negara maju sekarang penyembelihan ayam itu masuk mesin, memang bukan manual. Jadi itu sekali motong itu sejam itu mungkin bisa dapat ratusan ekor ayam, bahkan mungkin ribuan. Seperti di perusahaan-perusahaan Kentucky, perusahaan besar Muslim sendiri, Almas atau perusahaan Albek. Saudi kan untuk Albek itu perusahaan wagen ke atas Kentucky. Lebih besar lagi Pak, itu Albek. Jadi semua jamaah haji umroh mesti ngertos niku ayamnya produksi ayam goreng. Itu pemotongannya memang sekarang niku modern menggunakan mesin. Niku status penyembelihan menggunakan mesin niku hukumnya berikut. Karena mungkin gak ada gambaran selama ini tasawur. Ini mesinnya kan wonten namanya besole, besole wadah. Tajam. Satu orang alatnya mesin besar. Jadi punya salah Volcom dan mari. Lah, jelas. Ini syarat. Tolak ukur soal penyembelihan. Penyembelihan itu bisa dikatakan penyembelihan yang syar'i atau sesuai dengan hukum syariat apabila
hewan tersebut itu disembelih memenuhi syarat, yaitu nopo mari kali nopo kan holkum atau tenggorokan sama otot yang ada di leher namanya mari itu harus kepotong. Kalau tidak kepotong itu bisa menjadi statusnya bangkai sekalipun itu disembelih oleh seseorang. Jadi yang menjadi tolak ukur itu masalah kita kedah mengertosi proses pemotongan itu pun apakah sudah memenuhi syarat dalam pemotongan, yaitu dua otot atau dua nadi atau yang ada di leher itu terpotong, terputus, nopo dereng, sehingga kalau di situ sudah bisa memenuhi kriteria dalam penyembelihan, namun dalam piyambak kemungkinan pakai mesin itu sudah bisa nopo memenuhi syarat dan itu bisa dikategorikan dalam penyembelihan yang sah. Seperti itu. Sampai mawon karo wong dicekeli ngono. Iku mau dicekeli dicekeli terus anu mlaku mungkin serat. Dan ada yang atas mana? Kulo nak ini kan. Itu diceples. Oh, diceples. Putus. Berarti tiap Sing tinggi. Ya diceples ya. Ya pramila kan ya. Terus tadi kan kalau sama dalam atau definisi bangkai ini napa to? Bangkai ini kan hewan sing medal nyawane, kira. Lah hewan sing medal nyawane tanpa dengan cara penyembelihan yang syar'i. Iku namanya bangkai. Maknanya tanpa penyembelihan yang syar'i itu napa? Di situ tidak memenuhi syarat-syarat penyembelihan menurut syariat. Jadi antaranya sing boten memenuhi syariat itu apa? Itu ada kalanya ketika dia itu sama sekali tidak disembelih, misalkan ono hewan ketabrak langsung mati, berarti kan disebutkan bangkai. Atau dia itu disembelih, tapi penyembelihan orang itu tidak bermanfaat atau penyembelihannya tidak dianggap. Contohnya apa? Kados penyembelihannya wong sing murtad, penyembelihannya wong majusi, penyembah api, penyembelihannya wong kafir. Niku sedaya tidak manfaat atau tidak dianggap meskipun disembelih. Kemudian di situ lah yang sah di situ seperti apa? Apabila dia itu disembelih sesuai standar syariat dan yang melakukan tentunya orang-orang yang boleh diakui dalam agama itu orang Muslim atau ahlul kitab. Di antaranya ahlul kitab kan juga dihalalkan, misalnya Yahudi Nasrani. Dan Al-Quran pun wonten wa ta'amu ahlul kitab yahillul lakum wa ta'amukum hillul lakum, bahwa orang Yahudi Nasrani itu pamane nyembelih, sembelihan itu termasuk sing halal yang kita mau. Tetapi kalau orang kafir, orang majusi, orang murtad itu semua tidak diakui dalam Islam. Dan termasuk kita ngati-ngati masalah maaf ampun asal-asalan makan makanan di pinggir jalan yang di situ penyembelihannya kita betul mengertosi, apalagi makanan-makanan yang dimiliki oleh orang non-muslim, oleh orang-orang yang perusahaan-perusahaan milik non-muslim. Kados naudzubillah yang kita teliti memahami mersani proses-proses pembuatan sosis, penyembelihan hewan-hewan oleh orang muslim. Orang muslim kan pokoknya hewan dipateni, entah matinya disembelih atau ditusuk dari. Kalau kita mersani wong kafir, orang-orang Toraja ini nak matinya ditusuk, kira entah dari sisi manapun. Ononnya daerah Toraja anjing itu dipukul sampai mati. Naudzubillah min dzalik. Niku tentu semua nggak masuk kriteria penyembelihan syariat. Otomatis hewan yang mati dengan cara tadi itu dianggap mayyitah atau bangkai. Makanya tadi disebut bangkai itu adalah hewan yang meninggal atau nyawanya hilang tapi tidak dengan cara penyembelihan yang menurut syariat. Tidak memenuhi syariat, ada kalanya dia mati dengan sendirinya ditubruk atau diinjil atau dilempar sampai mati atau ditabrak sampai mati, atau dia disembelih orang tapi orang yang tidak dianggap penyembelihannya dalam Islam, seperti penyembelihan orang-orang kafir atau penyembelihan orang-orang muslim, orang majusi, kecuali ahli kitab, orang Yahudi Nasrani, di mana
sembelihan mereka itu dimakan. Hewan yang disembelih mereka itu halal bagi kita orang Islam. Mana ini lain buatan baca hukum maos bismillah itu kan sunnah direkam. Pada dasarnya membaca basmalah itu sunnah, sehingga tapi tetap dianjurkannya dalam menyembelih itu kata maos bismillah. Dan yang termasuk yang menjadikan hewan itu walaupun disembelih ototnya kepotong tapi bisa didangkain apa? Moco ucapan nama-nama berhala atau ucapan danyang-danyang, ucapan dewa-dewa misalkan. Kayak orang-orang jahiliyah itu, orang-orang jahiliyah dulu kalau dia nyembelih itu dengan menyebut nama berhala-berhala mereka, yaitu nanti itu bisa menjadi bangkai. Mereka Al-Quran wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahu alaihi. Ojo sekali-kali kalian memakan hewan sing kono diwacana ucapan doa habis kepada selain asmane Allah. Terus itu bisa menjadi bangkai. Allahu a'lam bishawab. Nah sekarang seandainya ada pertanyaan, tadi kan kulit bangkai niku bisa disucikan dengan disama. Nah, maksud daripada dia itu suci kan tadi bisa disucikan dengan penyamaan. Maksud dia itu bisa disucikan dengan penyamaan itu maksudnya apakah dia boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Jadi misalkan kalau kulit bangkai terus disama ya dengan alat apa bahan baku khusus untuk penyamaan itu nih. Dan itu nanti status kulit yang telah disamak niku angsal dimaaf napa boten? Niku pertanyaannya. Jadi apa? Wonten dua tasawur. Apabila bangkai di situ adalah bangkai hewan yang ketika masih hidup itu halal, contohnya apa? Kambing, sapi, ya, ayam misalkan. Ya, ayam buat sapi, kambing misalkan. Itu menurut qaul qadim, menurut qaul qadim Imam Syafi'i yang mu'tamad di situ tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Menurut qaul qadim atau pendapat Imam Syafi'i yang lebih awal itu, dan itu yang akurat, yang lebih kuat, dan itu yang menurut para ulama yang lebih kuat pendapat itu tidak boleh dimakan. Tapi menurut Imam Syafi'i di qaul jadid yang lemah, pendapat lemah, bukan kuat, itu boleh dimakan. Kenapa pendapat yang lebih kuat itu kok kulit bangkai yang sudah disamak niku kok boten saged dimaem atau boten saged dimaem? Karena kulit itu apabila sudah disamak, statusnya itu apabila itu dia sudah disamak itu dia menjadi apa? Kayak pakaian kan ya kan jenis pakaian kan dia jadi kayak kain. Kulit sing disamak ini kan makanya kan fungsinya iso digawe pakaian, iso digawe sendal, iso digawe sapu kan ngoten. Jas jaket kan ngoten kulit niku. Dia sudah kayak keluar dari status makanan walaupun dia asal usulnya adalah kulit hewan yang boleh dimakan. Jadi secara qaul mu'tamad, pendapat yang lebih kuat dia tidak boleh dimakan. Itu pendapatnya Imam Syafi'i, pendapat yang qadim. Imam Syafi'i niku ada dalam, kalau kita belajar Islam dalam madhab Syafi'i, beliau niku dari qaul qadim dan qaul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat lama itu pendapat masalah hukum oleh Imam Syafi'i nalika beliau tesih ten Baghdad utawa ten Irak. Jadi ketika waktu beliau tesih ten Irak, belajar di Irak, tinggal di Irak, ada beberapa masalah niku cara monggo beliau kadang dikatakan halal. Tapi kemudian sahabat dari beliau hijrah ke Mesir 5 tahun terakhir sebelum wafat beliau tinggal ke Mesir, ternyata masalah itu menjadi haram. Ngaten niku jenenge qaul kok jadi beberapa masalah yang menurut Imam Syafi'i di Mesir itu ternyata kadang malah lebih kuat pendapat Imam Syafi'i nalika teseten Irak wau. Di antara masalah ini, masalah status kulit bangkai hayawan yang suci itu ketika dia telah disamak, dia hukumnya tidak boleh
makan. Kenapa tidak boleh dimakan? Karena dia sudah masuk kategori jenis pakaian, bukan jenis makanan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang ada pertanyaan malih, misalkan kulit bangkai itu angsal dijual loh, nah, itu pertanyaan. Oh kan masalah dimakan buat angsal, tapi tetap bisa dimanfaatkan ya, yaitu dengan sama. Tapi saat ini pertanyaannya, boleh nggak kulit bangkai itu dijual? Misalkan duwe kulit sapi wadah tapi bangkai, mungkin sapi mati pokoknya dia bangkai, itu boleh dijual nggak? Jawabannya itu jawabannya nalika kulit bangkai ini derek disama, maka hukumnya tidak boleh dijual, karena syarat daripada transaksi jual beli adalah barang yang dijual itu harus suci, atau dia berpeluang bisa disucikan. Misalkan kulit hewan, jangan bakso korban kata kulit itu kan najis, tapi kan bisa langsung disucikan dan dimanfaatkan, kira itu boleh dijual. Atau dia kulit bangkai yang sudah disamak, nanti baru dia statusnya menjadi suci, sehingga nanti baru boleh untuk dijual. Tapi kalau dia kulit bangkai wonten kulit sapi, hewan datang sing wadah langsung dijual, itu hukumnya tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena syarat daripada jual beli itu harus yang barang yang suci. Sedangkan kita tahu bangkai itu hukumnya najis. Wallahu a'lam bishawab. Faslun wa juludul mayyitati tadhuru bittibaqi illa jaldal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa 'udmul mayyitati wa sya'ruha najisun illa al-adamiyya. Terus selanjutnya langsung faslun halaman 8. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. ولا يجوز dan tidak diperbolehkan isti'malu awani dhahabi wal fiddati, menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas maupun perak. Wa yajuzu dan diperbolehkan isti'malu ghairihima, menggunakan selain emas dan perak minal awani, yaitu dari wadah-wadah lain-lain yang terbuat dari selain emas dan perak. Faslun wala yajuzu, kata-kata wala yajuzu tidak diperbolehkan niku dalam itu secara bahasa nggak dari dua arti kan, nggak dari dua arti. Wonten kalimat tidak diperbolehkan niku maksudnya niku haram, tidak diperbolehkan artinya haram. Ada kalimat la yajuzu tidak diperbolehkan maksudnya niku tidak sah. Biasanya ini dalam kitab dawuhipun Mbah Adi Syuja niki wala yajuzu isti'malu awalid dhahab, niki maksudnya niki tidak diperbolehkan, maksudnya haram atau maksudnya hanya tidak sah atau tidak makro, makro. Di situ dari para ulama kalimat la yajuzu yang ada dalam dawuhipun Mbah Musannaf Abi Syuja niki adalah haram, hukumnya adalah haram. Maksudnya bagaimana berarti? Maksudnya dan haram menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas maupun perak. Nah, kalimat haram ini haram bagi siapa? Sing diharamake sinten? Kalimat haram di sini adalah haram bagi orang siapapun yang akil, yang baligh, baik laki-laki ataupun perempuan. Di situ siapapun tidak boleh menggunakan emas ataupun perak, seperti jenengan daharat pakai makan pakai piring emas, pakai sendok emas, pakai
gelas emas niku boten asal niku hukumnya haram. Lah kok sakniki nak ngangge perhiasan pripun? Ana lare estri nganggo emas, perhiasan, kalung, ngangge gelang, ngangge make perhiasan niku benten kalih menggunakan nggih. Kalau berhias itu bahasa Arabnya tahalli. Tapi kalau di situ di dalam musyarah apa? Isti'mal, betul ya? Niki kita harus bisa membedakan kalimat isti'mal niku beda dengan kalimat tahalli. Jadi hukumnya intinya hukumnya seseorang baik laki-laki atau perempuan yang akil dan balik di situ tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas maupun perak seperti sendok, seperti piring, seperti garpu, seperti gelas dan lain-lainnya. Tapi boleh menggunakan wadah-wadah yang selain terbuat dari emas maupun perak. Lah, kata-kata di situ haram bagi seorang mukallaf yang akil balik, berarti itu mengecualikan anak kecil. Wonten misalkan lare alit dokono dhewe ngunjuk nganggo piring sampai emas, gelas sampai emas, lare alit. Atau orang gila, selain yang akal artinya orang gila ya, itu nanti hukumnya diperbolehkan. Jadi yang diharamkan menggunakan itu diberlakukan kepada seorang yang akil balik, yang mukallaf. Jadi saat ini tadi seorang perempuan yang menggunakan emas itu bagaimana Gus? Ada orang menggunakan gelang saking emas, saking perhiasan. Berhias itu berbeda dengan menggunakan. Berhias itu lebih kepada menghias, hiasan ya. Kalau pakai piring kan bukan untuk berhias. Wong mengganggu piring kan berarti dia menggunakan. Dia makan pakai sendok, pakai dari emas berarti namanya menggunakan, kan bukan untuk berhias. Lain kalau berhias. Kalau untuk berhias di situ tentu halal atau diperbolehkan bagi seorang perempuan. Kalau itu laki-laki tentu tidak diperbolehkan, karena perhiasan itu diperbolehkan, dikenakan atau dipakai untuk seorang kaum perempuan. Sedangkan kalau untuk laki-laki di situ tentu hukumnya tidak diperbolehkan. Sekarang ada pertanyaan, kalau misalkan saat ini kadah kita bersani piantun nganggo jam tangan sama emas, mira, wong piantun nganggo kocok-kocoknya nganggo bahannya sama emas misalkan, hukumnya nopo? Hukumnya menggunakan jam tangan saking emas, kacamata saking emas misalkan, hukumnya bagaimana? Niku secara lahir, secara zahir, orang menggunakan jam tangan dari emas, kacamata dari emas itu lebih identik itu untuk berhias atau untuk dipakai? Itu pertanyaan yang mana? Uang menggunakan jam tangan itu untuk berhias atau untuk dipakai, digunakan? Kalau lare estri, ya, lare estri yang menggunakan emas, ini masih orientasinya perempuan dulu ya. Kita bahas yang perempuan. Kalau perempuan menggunakan kalung dari emas, cincin emas, anting-anting dari emas, tentu hukumnya diperbolehkan karena memang untuk berhias, ya. Dan saat ini misalkan wonten lare estri, dia kepengen gue kacamata sama emas, atau jam tangannya sama emas, ini hukumnya pripun? Di situ, wallahu a'lam, nah dari sebagian guru-guru kita, saat niku kacamata itu sudah menjadi lebih kepada untuk style, model, ya. Orang ketika pakai kacamata kan tidak semuanya orang yang pelit minus peninggalnya, ya. Atau orang saat ini jam tangan itu saat ini apa tujuannya gue ngerti waktu? Enggak, kebanyakan orang malah buka waktu nganggo HP. Berarti bisa kita simpulkan kalau emas, ada kacamata dan jam tangan itu lebih ke alat apa orang memakai. Kebanyakan orang memakai itu bukan lu style, lu mau model, enggak kan? Berarti kalau dia lebih
lebih tertuju dia digunakan untuk lizina atau berhias, maka di situ menggunakan jam tangan. Wallahu alam loh ya. Ini ilatnya kayak gitu dari para guru-guru kita. Menggunakan jam tangan yang terbuat dari emas atau kacamata sing sama emas, di situ nanti diperbolehkan. Loh, kan emas? Ya, dia diperbolehkan karena alasan nah untuk berhias atau untuk berpenampilan, bukan digunakan untuk kebutuhan seperti orang makan kayak tadi. Ketika orang mau makan mengambil piring emas, orang minum pakai gelas emas, itu kan namanya kan istiamal, berarti menggunakan. Sedangkan kalau perhiasan atau jam tangan tadi itu bukan istimal, namanya lebih ke tahalli atau berhias. Nah nih, kan ini ada sedikit perbedaan antara istiamal dan tahalli, ini dibedakan. Itu khususnya putri atau putra putri? Niki untuk perempuan. Kalau bahas yang perempuan ini. Jadi untuk yang perempuan, misalkan orang perempuan, nah dia pakai gelang, kalung kan tentu halal karena untuk berhias. Saat ini misalnya orang itu pengen kacamata emas, nggak ada masalah. Jam tangannya nggak emas. Dan saat ini kita persani menurut penelitian kita, orang identiknya nganggo jam tangan itu nganggo jarang kita wong saat ini nganggo jam tangan ngerti pak waktu soalnya nganggo waktu dia lebih nganggo HP di sana ya. Jadi itu bisa, tapi elat ini bisa berubah. Misalkan ternyata di suatu daerah, ada satu daerah di satu tempat, ternyata memang mereka jam tangan itu memang menjadi kebutuhan istimewa, itu nanti bisa berubah lagi hukum itu, kan? Jadi itu hukum yang bersifat sesuai ilat. Ilat itu alasan. Alasan itu bisa menjadi penentu hukum itu boleh atau tidak diperbolehkan. Kalau memang di lingkungan itu pada dasarnya jam terus kacamata itu kebanyakan disetel, mayoritas hari ini kebanyakan disetel. Buktinya kalau nggak kacamata buatan peninggalan minus, kan nggak kan? Utama nggak jam tangan kan buatan terus kepengen notasi waktu. Berarti itu kita bisa menyimpulkannya masuk kategori lizina untuk berhias. Ketika untuk berhias maka itu hukumnya diperbolehkan. Ini yang khusus untuk kaum perempuan. Masih bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan diperbolehkan menggunakan wadah-wadah selain emas ataupun perak. Saat ini wonten pertanyaan ini. Saumpamanya wonten barang apa aksesoris dia terbuat dari bahan yang sangat tinggi nilainya melebihi emas. Atau misalkan orang menggunakan makan pakai piring tapi piringnya misalkan terbuat dari permata, terbuat dari mutiara. Kalau anda tahu batu mutiara atau hukumnya begitu. Hukumnya begitu. Tadi ini kan pembahasannya kan lebih hukum menggunakan piring, wadah piring, gelas saking emas atau perak. Ini hukumnya haram. Nah saat ini bagaimana hukum menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari permata? Di situ dari para ulama hukumnya diperbolehkan, tapi ma'al karohah, tapi dimakruhkan. Loh, padahal permata lebih mahal harganya, kira uang nalikannya duit batu permata cilik mau niku harganya wis ratusan miliar batu permata ya. Kok iso malah diperbolehkan? Keranten alasan kenapa orang makan minum pakai gelas perak emas itu hukumnya haram, karena niku bisa menimbulkan sifat sombong oleh pemiliknya dan bisa melukai hati orang-orang fakir miskin. Kan betul? Niki dia biasanya alasan keharaman tidak diperbolehkan makan minum pakai wadah yang sombong emas perak. Alasan apa? Karena itu bisa menimbulkan sifat sombong pemiliknya dan juga melukai hati orang-orang fakir, orang fukara. Sedangkan kalau permata itu elat itu tidak ada. Alasan itu tidak ada. Alasan membuat dirinya sombong tidak ada. Alasan melukai hati orang fakir miskin tidak ada.
Kok boten saged? Alasannya apa? Mereka permata itu termasuk barang sing wong kok asline. Jarang wong iso ngertosi nek niku asli. Halo kan? Batu mutiara ini mungkin kita selama ini dari nanti bersani Pak. Pulau jenengan kan pastinya dari nanti bersani permata sing asli kan betul nanti bersani. Mergo saking langkane, mergo saking jarang wong sing ngertosi nilai permata. Pokoknya jenengan kok matur ten wong masyarakat, ki aku duwe permata nek omah. Kapre wong gak bakal percaya. Kan betul sih kan? Kan betul. Berarti apa? Karena alasan untuk menyombongkan diri atau untuk menyebabkan hati orang-orang fakir miskin sakit hati itu tidak ada, maka di situ menggunakan wadah yang terbuat dari permata di situ diperbolehkan, tapi makro, hukumnya makro, mengikuti pun para ulama. Paham betul kan? Sakit dipahami, wonten sing ganjel boten. Terus wadah bener. Terus kesimpulannya ada 3 gambaran. Wadah yang terbuat dari materi yang sangat berharga, yaitu emas dari permata, maka itu hukum menggunakannya adalah makro, diperbolehkan tapi makro. Kemudian wadah yang terbuat dari emas perak, hukumnya hukumnya di situ haram, ya. Yang nomor 3, wonten barang yang sangat bagus niki dalam wonten gambaran sebenarnya wadah saya sangat terlihat sangat spesial, tapi dia terbuat dari bahan baku biasa. Nah, barang itu iso ketinggal sangat spesial karena keahlian yang membuatkan. Misalkan wonten relief, wonten wadah, wong gawe gelas, wong gawe piring, tapi dari bahan bagus bener bahan biasa kan. Tapi kelantan sing damel iki iso pintar, ahli, sehingga menyebabkan barang itu kelihatan mewah. Bagaimana hukumnya? Maka di situ hukumnya diperbolehkan. Paham nggak? Jadi ini ada 3 gambaran. Okay. Yang pertama adalah menghukum menggunakan wadah yang terbuat dari emas perak, hukumnya haram. Hukum menggunakan wadah yang terbuat dari bahan baku yang sangat tinggi harganya, yaitu seperti permata, maka di situ apa? Boleh tapi makro. Yang nomor 3, menggunakan wadah yang sangat bagus. Bagusnya ini bukan karena bahan bakunya yang tinggi harganya, tetapi pandainya atau yang membuat itu seorang ahli, sehingga barang ini ketinggal saya, maka itu hukumnya diperbolehkan tanpa ada kemakruhan. Wala qawluhu wala yajuzu isti'malu dhahabi wal fiddah. Dan diperbolehkan menggunakan wadah-wadah yang lain. Ini masih wonten permasalahan bagaimana hukum. Tadi kan tidak boleh menggunakan wadah saking emas dan perak. Nah, kalau menggunakan cincin yang terbuat dari perak, hukumnya apa? Dari perak, hukumnya diperbolehkan, justru malah disunahkan, termasuk kesunahan yang di dalam syariat. Para ulama-ulama kita atau para ulama fuqaha mereka mengatakan diperbolehkan atau bahkan disunahkan seorang laki-laki atau siapapun dari umat Islam menggunakan cincin terbuat dari perak, meskipun si yang memakai ini orang biasa, orang kalangan biasa, bukan orang yang punya pangkat, bukan orang yang memiliki kedudukan. Nah, zaman dulu kan yang punya khotam atau cincin dari perak niku para qadhi atau hakim. Karena hakim niku nalikane memutuskan perkara itu nunggu stempel. Jadi cincin ini di samping dinggo, dia juga punya fungsi untuk buat khotam, stempel. Tapi saat ini para ulama mengatakan di situ siapapun disunahkan untuk mengenakan cincin, dan lebih utama lagi cincin itu dipakai di jari kelingking yang kanan. Itu karena kanjeng Nabi Muhammad SAW juga menggunakan cincin dari perak, termasuk kesunahan, termasuk kesunahan ajaran kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Menggunakan cincin dari perak.
kalungnya tipu di kabeh tuh waktu tekan terus jauhipun boleh atau disunahkan kita itu mengenakan cincin selama tidak israf, tidak berlebihan. Lah, tidak berlebihan itu berapa? Dalam hadis Rasulullah SAW nanti dawuh yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, ittakhidh khataman min fiddatin wa la tublighu mithqalan. Gunakanlah cincin dari perak, tapi jangan melebihi 1 mithqal. 1 mithqal niku 4 gram seperempat. Saat ini coba hitungan saat ini. Jadi kata Nabi dawuh, pakailah cincin terbuat dari perak, tapi jangan berlebihan. Akhirnya dari dawuh kata Nabi Muhammad SAW ini, para ulama-ulama itu dawuh diperbolehkan menggunakan cincin dari perak dengan syaratnya apa kan? Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan itu maksudnya bagaimana? Di situ tidak, dari para ulama nafsiri tidak berlebihan itu dia tidak nulayani tradisi sing ono, tidak nulayani menyelisihi tradisi yang ada, tidak nulayani atau menyelisihi tradisi yang ada, baik dari segi jumlah, baik dari segi beratnya, baik dari segi penggunaannya, tempatnya. Misalkan dari segi jumlah, kapai desa kampung atau kebanyakan kita pakai cincin itu biar setunggal cincin enggak? Ya berarti apa mana mau nggo papat. Misalkan 4 jari ini digoni kabeh. Itu nanti hukumnya menjadi makruh, bukan malah sunnah, tapi menjadi makruh. Nggih. Terus tidak menyelisihi tradisi dari segi beratnya. Kapai cincin itu beratnya pinten? Misalkan di daerah ini beratnya berapa? Misalkan di daerah ini beratnya 1 gram misalkan, ya nggak boleh dia terus pakai cincin beratnya 10 gram atau setengah kilo misalkan. tapi cincin yang emas murni 10 gram kecil. Ini kan perak. Makanya terakhirnya itu kan dawuhipun ulama boleh sunnah menggunakan cincin dari perak selama dia tidak menyelisihi hukum tradisi di daerah itu. Jadi kok dobitnya kok pakai itu kan hadis wa kanjeng Nabi dawuh, pakailah kalian cincin dari perak tapi jangan melebihi 1 mithqal. 1 mithqal itu 4 gram seperempat. Lah 4 gram seperempat itu nak kanggo Arab mungkin itu kecil loh kan. Bagi orang Jawa mungkin tangannya kan lebih cilik orang Indonesia ini. Itu saja lebih kecil. Oh berarti dari ulama apa kan? Dawuh kanjeng Nabi itu amun dipahami kudu plek jumlahnya berarti itu, paham nggak? Dawuh para ulama apa? Maksudnya kanjeng Nabi menggunakan cincin dari perak ini selama tidak berseberangan dengan tradisi sing ono. Kapai wong nganggo cincin niku jumlahe pira? Oh kira berarti pira? Kapai nganggo siji ya siji. Kapai nganggo 1 gram ya 1 gram, ngoten lho kan. Maksudnya ngoten. Kapai nganggone nek nggo jerik kenging yo aja nganggone jempol. Ngoten lho. Iku juga nanti makruh. Paham kan? Terus disunahkan tapi wonten syarat-syaratnya ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Itu di antara pembahasan mengenai masalah hukum menggunakan wadah selain emas dan kemudian masalah yang berkaitan yaitu menggunakan cincin. Tentunya kesimpulannya menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak itu hukumnya diharamkan, baik itu kaum laki-laki maupun perempuan, dan tentunya harus dibedakan antara menggunakan dan membuat memakai untuk perhiasan. Bahasa Arabnya isti'mal sama tahalli itu dibedakan. Para ulama membedakan. Kalau isti'mal hukumnya haram. Isti'mal itu artinya menggunakan emas perak ini untuk piring, gelas, sendok dan lain-lain. Kalau tahalli itu untuk perhiasan. Terus Pak Lare Estri menggunakannya untuk berhias, untuk kalung, gelang, itu hukumnya diperbolehkan. Pokoknya kalau hukumnya itu boleh enggaknya itu untuk isti'mal
atau untuk lizina atau litahali tadi. Kemudian tadi hukum menggunakan cincin itu ya, termasuk menggunakan cincin yang terbuat dari perak itu merupakan anjuran atau sunnah dari Rasulullah SAW, baik oleh orang biasa ataupun oleh orang yang berpangkat. Kenapa disebutkan Rasulullah SAW sudah menyampaikan ittakhid khataman min fiddatin wala tudliru mithqalan. Pakailah cincin karena kanjeng Nabi sampun dawuh nganggo cincin sing terbuat saka perak tapi jangan melebihi satu mithqal. Satu mithqal itu pinten? Yaitu 4 gram seperempat. Itu kira langkung. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.